Jadi enaknya homeschooling itu salah satunya kita tuh bisa ngejar target tapi sesuai dengan pace masing-masing gitu ya, sesuai dengan karakter masing-masing juga gitu. Kalau kamu ingin kuliah kayak gini kayak kakak, ya berarti kamu gak bisa main kayak teman-teman kamu yang lain gitu. Ya Umi gak ngelarang kamu main, tapi kamu harus bisa ngatur jadwal gitu ya. Kamu harus bisa ngasih waktu belajar lebih banyak dibandingin teman-teman kamu yang lain ya, kayak gitu. Yuria Cleopatra yang akrab disapa Teh Patra merupakan ibu dari 5 anak sekaligus penulis keluarga muslim cerdas finansial. Selain konsultan keuangan syariah dan parenting, ia merupakan pembina beranda Quran dan praktisi homeschooling. Itu tapi wah luar biasa banget, anak 6 tahun ya, baru mau masuk SD udah ditanyain kamu mau jadi apa. Ini juga jadi penasaran sih Teh, kan kalau anak SD gitu ada acuan supaya kita punya ijazah tuh kayak UN. Terus kalau ujian kenaikan kelas, ada ulangan-ulangan. Nah kalau Teteh sendiri, ada gak sih tes-tes dalam rumah yang udah di plan gitu? Jadi sekarang tuh emang literally kita tinggal ketik aja nama babnya sama nama kelasnya gitu. Udah nanti bakal keluar video-video. Jadi nggak ada kekhawatiran saya nggak bisa ngajar, saya nggak punya buku, saya nggak punya ini. Orang buat TikTok-kan aja ada kan ya. Jadi ternyata emang anak-anak itu ketika mereka udah sampai ke ngerasa butuh mempelajari sesuatu, mereka bakal nyari gitu ya, dengan kecepatan emang kita nggak bisa kejar. Biar orang lain tuh bisa lihat bahwa kita tuh bisa ngafalin Quran, nggak mesti di pondok gitu. Dan kita tuh nggak perlu sekolah agama buat bisa ngafalin Quran, karena Al-Quran itu sebenarnya bisa dipelajari dan dihafalkan oleh siapa aja. Welcome to Boss Mama Podcast, tempat kita berbincang terkait motherhood, self-development, career, dan di sini kita akan mendiskusikan topik yang menurutku relate ya sebagai mom, karena sekarang kan kita suka pusing dengan banyaknya pilihan sekolah ya, banyaknya pilihan pendidikan untuk anak kita. Cuma yang aku yakin sih intinya semua orang tua tuh ingin pendidikan yang terbaik gitu untuk anaknya, meskipun metodenya, values-nya, pilihannya tuh akan beda-beda dan menyesuaikan situasi dari masing-masing keluarga kan. Nah sebenarnya itu kuncinya, bukan dari sekolah mana yang paling mahal, sekolah mana yang paling hits gitu ya. Jadi nih narasumber kita kali ini akan berbincang mengenai topik yang mungkin kalau aku bilang, aku pribadi ya jarang banget sih di circle aku tuh ngomongin tentang homeschooling. Ya, aku bersama Teh Yuria Cleopatra, seorang ibu dari 5 anak dengan berbagai kesibukannya sebagai konsultan ekonomi, ketua ITB Motherhood. Selamat datang Teh Patra. Terima kasih undangannya. Iya, ini senang banget bisa berbincang. Kita kenalan dari Teh Karin ya Teh. Iya, alhamdulillah ya, jadi nyambung-nyambung ya. Jadi pastinya tuh bisa belajar banyak banget dari Teh Patra. Karena tadi mungkin di intro aku sempat bilang ya, bahwa kalau aku dulu pribadi juga ya Teh, kalau homeschooling tuh bukan sesuatu yang dulu di circle aku tuh kepikiran. Langsung kayak, oh anak mau sekolah, mungkin dulu aku ya, kalau anakku kan masih 1,5 tahun ya, masih kayak kita nanti nyari TK lah. Tapi langsung, oh mau sekolah mana nih, kamu anaknya di sekolah mana, kita langsung lihat list-list sekolah formal. Padahal homeschooling ada, tapi memang waktu itu jarang. Mungkin circle aku yang di homeschooling, aku lebih taunya, oh homeschooling tuh untuk teman-teman yang mungkin berkarir di dunia, ada kesibukannya misalnya di dunia entertainment, kemudian butuh fleksibilitas waktu, kemudian homeschooling gitu. Padahal banyak juga yang bergelut ingin ke arah profesional, tapi dengan homeschooling itu juga sangat-sangat bisa terdukung, seperti Teh Patra ya. Ini sedikit cerita ya, kita akan cerita lebih lanjut lagi ya. Tapi Teh Patra ini dengan 5 anaknya sudah ada yang kuliah di luar negeri, kuliah di NYU ya, New York University, ada yang di National University Singapore, top school ya di dunia, ada yang di ITB juga. Jadi itu keren-keren banget Teh. Serius deh, ini benar-benar pengen tanya. Tapi sebelum ke sana, pengen tanya dulu nih Teh, sekarang kesibukannya lagi ngapain aja nih? Nah, Masya Allah ya. Alhamdulillah ya, kalau sekarang kesibukan kebanyakan juga jadi narsum seperti ini. Saya juga jadi konselor keluarga ya di Puspaga. Puspaga tuh pusat pembelajaran keluarga. Dia berada di bawah Departemen Kementerian P3 Perempuan dan Anak ya. Wow. Itu terus ya biasalah ala emak-emak jualan online gitu ya. Benar. Terus yang ngajar anak-anak. Berarti sekarang kan mom of 5, tapi anak-anak Teteh sudah ada yang di Qatar ya, kuliah ya. Jadi sekarang jadi Mahmud Abdul lagi ya, Mama muda
Anak baru dua. Karena yang tiga udah gak ada, tinggal yang dua yang ada di rumah. Bener-bener gitu. yang masih hands on banget ya. Kalau aku mah baru mulai banget ya teh. Baru 1,5 tahun. masih Mahmud Abbas itu ya. Anak baru satu gitu. Seru banget ya. Pokoknya ini banyak lah, masih panjang. Nah, aku penasaran nih teh ya, kan ya tadi ya aku sendiri kurang familiar di circleku untuk pertimbangan homeschooling. Dulu mikirnya homeschooling tuh untuk yang mungkin sibuk dan butuh fleksibilitas waktu karena kesibukan di luar sekolah formal ya. Jadi boleh diceritain gak teh, dulu kan kalau teteh sempet cerita anaknya teteh ada yang anak pertama homeschooling baru saat SMA ya. SMP. Oh SMP. Kemudian ada yang homeschoolingnya SD, SMP, SMA-nya sekolah formal lagi. Boleh diceritain gak awalnya kenapa kepikiran untuk mencoba homeschooling? Mungkin kan dari anak pertama teteh ya, yang dari SD sekolah formal, kemudian SMP. Kenapa memutuskan untuk homeschooling? Kepikirannya tuh dari mana teh? Iya, jadi kalau di keluarga kami kan sering banget ngobrol nih ya sama anak-anak itu. Biasanya kita ngadain agenda khusus ngobrol sama anak-anak sepekan sekali gitu ya. Oh, jadi kayak weekend gitu. Kalau sekarang sih suka disebut rapat keluarga ya, tapi kalau dulu namanya belum rapat lah, cuman ngobrol aja gitu. Terus dari hasil ngobrol-ngobrol itu, kayaknya kita ngelihat anak-anak kita itu sekolah tuh udah dari pagi sampai sore ya. Kadang kan nyampe rumah tuh kadang asar, kadang sampai maghrib gitu ya, dengan segala tambahannya. Tapi banyak banget yang belum kepegang gitu ya. Banyak banget hal yang sebetulnya kita ingin mereka punya skill di situ, tapi ternyata anak-anak kita belum gitu. Terus kan kita coba cari ini alternatif macam-macam, sampai akhirnya kita coba gimana kalau kita homeschooling aja gitu, supaya waktu kita tuh lebih efektif gitu. Jadi kita bisa mempelajari hal-hal yang sifatnya akademis lebih efektif di rumah, diajarin sama orang tuanya. Kemudian waktu yang tersisa itu bisa dipakai untuk pembelajaran-pembelajaran lain gitu. Jadi lebih ke sana sih sebetulnya. Kita ingin ngejar ketertinggalan, kita ingin ngejar skill-skill yang ternyata nggak bisa kita dapat kalau anak-anak masih sekolah waktu itu. Itu skill-skill yang dirasa nggak didapatkan di sekolah formal tuh apa teh? Nah, sebetulnya kan banyak ya skill-skill yang kita ingin anak-anak kita tuh kuasain gitu ya. Yang pertama, kayak misalnya kita ingin mereka itu bisa menghafalkan Al-Quran. Ternyata dengan kepadatan itu agak susah gitu ya, cari waktu yang ideal supaya mereka tuh bisa tetap ngafalin Quran tiap hari gitu. Kemudian skill yang lain kayak misalnya kita ingin anak-anak kita lebih serius olahraga gitu ya, lebih serius ya, suka often berenang. overlooked Nggak sempet gitu ya kayak gitu-gitu. Termasuk juga skill-skill yang lain kayak misalnya ada yang ingin belajar robotik gitu ya, ada yang ingin belajar bahasa asing gitu, selain bahasa Inggris gitu kan. Nah, itu kita kayak ngerasa ini waktunya kapan ya gitu. Kalau di semuanya dikerjain weekend, kayaknya nggak akan keburu juga gitu ya. Jadi ya udah kita coba aja kita homeschooling, dan ternyata dengan homeschooling itu yang biasa jadi sekolah dari pagi sampai sore itu bisa kita padetin gitu ya. Cuma beberapa jam aja sehari gitu. Jadi kayaknya jauh lebih banyak lah gitu ya waktu yang bisa dimanfaatkan buat hal-hal yang lain tadi. Benar gitu. Dan waktu SD itu berarti kayak selesai sekolah biasa udah sore ya teh. Iya, jam 3 gitu ada. Ada jam 3 anak. Ya emang anak zaman now tuh luar biasa loh jam sekolahnya ya. Terus kadang-kadang juga kita tanya mereka di sekolah ngapain aja, mereka juga bingung gitu ya, ngapain gitu. aja gitu ya. Jadi lebih lebih banyak fleksibelnya. Terus kalau misalnya kita tanya konsep akademis segala macam juga nggak bisa jawab, kayaknya kita perlu merestrukturisasi kembali gitu ya si pendidikan anak-anak ini gitu. Jadi akhirnya kita putusin coba deh gitu ya. Dicoba itu sebenarnya udah kita coba setahun dulu aja. Ternyata tahun berikutnya dievaluasi ya membaik, ya udah terusin sampai akhirnya sekarang gitu. Ini menarik banget karena itu pun SD apakah masih ada les teh waktu itu, kayak les setelah sekolah atau memang sudah capek? Ada sih sebetulnya. Jadi ada les-les yang biasanya kelewatan ya pulang dari sekolah itu gitu. Kayak misalnya ada yang ikut les bulu tangkis gitu ya, ada yang ikut les robot misalnya ya, ada yang ikut les yang lain. Tapi akhirnya mereka juga kecapean sih kayaknya. Karena perjalanan juga lumayan ya. Oh ya, itu juga pertimbangan lagi ya. Menurutku kan lumayan big leap ya teh untuk kita switch ke homeschooling, karena tuh istilahnya kalau yang di sekolah formal udah ada guru, udah ada kurikulum, udah ada struktur. Jadinya harus ke kita nih orang tua di rumah, kita harus punya kurikulum juga, kita harus hands on buat hadir ya, buat ngajarin. Nah itu waktu itu transisi awalnya gimana teh? Apakah teteh berarti full nih, terus apa aja yang menjadi pertimbangan supaya juga masih sesuai sama kurikulum secara umumnya, itu gimana transisinya teh?
Iya, jadi karena dulu emang belum familiar juga ya homeschooling. Saya mulai tahun 2010 itu belum banyak ya yang Iya, homeschooling. Kita 2010 juga nggak itu, punya heeh. benchmark gitu ya. Jadi ya udah kita trial and error aja gitu. Oh. Ternyata banyak errornya juga. Jadi kalau kayak misalnya kurikulum itu kita akhirnya based on target gitu. Pokoknya kita ingin anak kalau kelas 2 SMP itu harus bisa begini. Paling kita lihat dari kurikulum nasional itu standar minimalnya tuh kalau anak kelas 2 SMP tuh harus apa gitu. Nah, dengan proses seperti itu, jadi kita lihat dulu goalnya, baru kita tarik ke pembelajaran. I Dan see. pembelajaran itu akhirnya juga jadi bisa fleksibel banget ya. Jadi kita nggak yang harus ngerjain pembelajaran kayak di sekolah ya, matematika sekian jam seminggu, bahasa Indonesia sekian jam seminggu tuh nggak gitu. Bahkan kadang-kadang kalau kita mikir ini fisika ini butuh banyak matematika gitu ya. Akhirnya Iya. fisikanya kita taruh dulu, matematika dulu kita kuatin gitu. Oh, Bisa karena kayak lebih gitu. fondasi. Jadi lebih ada modifikasi pribadi juga nggak ya, Iya, Teh? Dan itu sangat tergantung sama si anak gitu ya akhirnya gitu. Jadi emang ada anak yang dia punya kelebihan di bidang bahasa, misalnya dia ada anak yang lebih sukanya ke drill soal gitu. Ada anak yang sukanya analytical. Nanti pendekatannya tuh akan beda-beda. Oh, nah, Jadi enaknya homeschooling itu salah satunya kita tuh bisa ngejar target tapi sesuai dengan pace masing-masing gitu ya, sesuai dengan karakter masing-masing juga gitu. pasti itu banyak nih Teh orang tua yang mikir, saya kan nggak punya background pedagogi atau pendidikan, jadi bagaimana nih cara saya bisa personalized sesuai anak, nanti malah sok tahu salah. Iya. Nah, dari pengalaman Teteh trial and error tuh tadi kan kayaknya thoughtful banget, ada menyesuaikan pace anak. Itu bagaimana sih caranya Teh biar kayak bisa menyesuaikan terus pace-nya tapi tetap pace-nya tuh cepat gitu. Nah, itu juga sebetulnya kan sama ya. Saya juga nggak punya nih latar belakang pendidikan gitu. Baru sekarang kepikiran, kayaknya enak nih sekolah lagi mau ngambil doktoral di bidang pendidikan. Wah, Gitu. luar Tapi biasa anak-anak ya. udah keburu gede-gede kan gitu. Tapi ya pada akhirnya kita lihat output tadi gitu ya. Kita lihat output, kita tahu lah kira-kira yang bakal dijadikan tes standar untuk output anak-anak tingkat SD, SMP, SMA itu seperti apa. Ya akhirnya kita ngerasa itu cukup gitu. Jadi ketika misalnya kita ingin nanti kan tadi ya sesuai dengan masing-masing ya. Ada anak misalnya yang emang dia targetnya mau ke kuliah di luar negeri misalnya. Oke. Berarti kan kita cari standar tesnya dulu gitu ya. Kayak SAT misalnya Ditarik undur gitu ya. tarik mundur ya akhirnya dari apa namanya contoh-contoh soal SAT gitu, kemudian bahasa Inggrisnya seperti apa, kita mundur gitu dengan waktu sekian tahun itu kita bisa gimana gitu. Jadi sebetulnya lebih fleksibel ya akhirnya gitu. Dan karena apa namanya, kita sebetulnya sehari-hari kan sama anak-anak tuh selalu bareng ya. Kita jadi lebih kenal ya gaya belajar mereka. Kita tahu moodnya mereka gitu ya. Dan kita enak juga mau marahin mereka karena itu anak kita sendiri. Kalau nggak sesuai dengan attitude-nya nggak sesuai dengan apa yang kita harapin, itu bisa gampang banget gitu ya kita melakukan ininya gitu ya, rehabilitasi lah istilahnya gitu. Nah, tapi ini kan jadi challenge juga ya Teh. Ada dua sisi di mana enak jadi kita yang fleksibel handle anak, tapi gimana cara kita tetap implement rasa disiplin di rumah untuk homeschooling? Karena kan kalau di sekolah misalnya udah otomatis karena guru saya ngasih deadline, itu orang lain kan. Terus juga ada peer pressure teman-teman, semua orang harus ngumpulin tugas nih di tanggal segini. Nah, kalau di murid kita yang hanya terbatas nih, hanya anak kita dan dengan orang tuanya lagi yang mungkin nyaman juga kan ya Teh. Itu gimana cara tetap punya disiplin di dalam rumah? Nah, kalau yang saya rasain waktu bersama yang 3 yang gede-gede itu gitu ya, itu lebih ke menguatkan motivasi ya, strong why gitu. Why-nya dulu ya justru ya. Jadi kita itu nggak ngedrill mereka dengan jadwal gitu ya, dengan bahan-bahan yang banyak sebelum mereka itu ngerti mereka itu mau ngapain gitu. Sebelum mereka itu tahu bahwa saya tuh ngerjain ini tuh bukan buat orang tua gitu ya, bukan karena disuruh sama orang tua atau buat siapa, tapi emang buat dirinya sendiri gitu. Nah, itu ngasih taunya tuh gimana ya Teh untuk anak sekecil itu? Karena apalagi zaman sekarang suka, aku jurusan apa ya kuliah? Maksudnya kita sebagai anak aja ngerasa pressure nih, harus mikirin
aku pilih jurusan apa, masa depanku apa. Nah, cara-cara tetehnya gimana nih menunjukkan, apakah dengan mengajak ngasih lihat, oh ini ada orang seperti ini nih, atau oh ini ada contoh-contoh bukan karir ya, jalan hidup seperti ini. Gimana sih teh caranya, boleh diceritain nggak? Karena buat anak-anak gitu kan waktu itu konteksnya. Emang sih salah satunya itu gitu ya. Tapi di sisi lain kita juga sering ya. Sebenarnya mereka nggak kecil-kecil banget ya. Dulu mereka kelas yang satu SMP, satu kelas 5 mau kelas 6. Menurut kita sih segitu udah agak gedean gitu ya. Iya. Udah enak lah sebetulnya diajak ngobrol tentang sosial. Karena emang bapaknya hobi ya ngomongin sejarah, ngomongin sosial, politik gitu. Jadi ya emang salah satu program homeschooling kita juga itu traveling ya, buat ngelihat secara langsung kehidupan sosial masyarakat kita tuh seperti apa. Oh, gitu. Interesting. Jadi ada di desain Teteh sama keluarga traveling itu di Indonesia ke masyarakat. Di Indonesia, ya kebanyakan sih Indonesia ya. Jadi setahun 2 kali kita ada jadwal traveling gitu. Ada tema-temanya gitu, tema pesisir seperti apa, tema pegunungan tuh kayak gimana. Ini nah sebenarnya dari banget, situ ya anak-anak juga punya wawasan gitu ya, bahwa kita hidup itu bukan cuma sekedar mau sekolah, kuliah, menikah, punya anak, balik lagi sekolah, nanti anaknya kayak gitu terus gitu ya. Jadi emang kita berharap mereka itu punya satu visi gitu, satu misi yang lebih jauh lah gitu ya, lebih besar lah gitu, untuk melakukan sesuatu, kontribut gitu ya di dunia tuh. Pengennya tuh mereka tuh jadi sesuatu yang kayak gimana. Kayak misalnya kadang saya ngajak anak umur 6 tahun ya, dulu anak saya yang keempat saya bawa raker ceritanya ya. Saya ajak dia jalan-jalan, saya ajak dia staycation, 1 orang itu aja, yang lain saya taruh semua di rumah. Ya? Di pas dia ulang tahun ke-6 ya saya ajak dia. Masih 1 SD gak sih itu teh? Baru mau masuk SD kalau gak salah ya. Saya ajak dia ngobrol gitu ya, terus saya ajak dia ngebayangin, kamu ingin jadi anak yang kayak siapa 10 tahun lagi gitu. Anak 6 tahun ditanya kayak gitu teh. Kan kita kasih lihat nih, ini anak 16 tahun kan, dia punya kakak nih ya. Ini ada kakak kamu umurnya 16 tahunnya begini. Ada sepupu kamu 16 tahun begini. Ada tetangga kamu 16 tahun begini. Ya istilahnya gitu aja. Berarti dikasih contoh gitu dari orang dikasih contoh yang real gitu ya. Terus kita tanya, kamu pengen jadi anak yang kayak gimana kira-kira di usia segitu? Pengen bisa bahasa apa gitu ya, pengen jago olahraga apa gitu, kamu pengen belajar apa gitu kan. Ya, misalnya saya kasih contoh, kakaknya ada yang bisa piano, kamu pengen belajar piano juga enggak gitu. Atau misalnya ada kakaknya yang jago lari, misalnya kamu mau lari juga apa enggak, kayak gitu. Jadi kita catat, kita tulis gitu ya, aku pengen kayak gini. Terus nanti kita mundur, kita tanya, kalau kamu pengen kayak gitu sambil main terus tiap hari, kira-kira bakal tercapai nggak ya gitu. Jadi dan itu tuh doktrin ya, istilahnya doktrin itu tuh emang hampir tiap pekan dalam rapat itu juga kita akan sampaikan. Berarti gitu harus ya. diingatkan mulu tiap pekan. Iya, diingetin dulu. Kayak misalnya anak yang paling kecil kan sekarang bebannya gede banget ya, dari kakak-kakaknya udah di sana dulu gitu ya. Udah gede-gede, kalau udah kamu sukses. ingin kuliah kayak gini kayak kakak, ya berarti kamu gak bisa main kayak teman-teman kamu yang lain gitu. Ya Umi gak ngelarang kamu main, tapi kamu harus bisa ngatur jadwal gitu ya. Kamu harus bisa ngasih waktu belajar lebih banyak dibandingin teman-teman kamu yang lain ya, kayak gitu. Jadi emang akhirnya mereka juga terbangun ya kesadarannya untuk bisa melakukan yang lebih baik lah gitu ya, yang bisa maksimal mereka kerjain itu sejauh mana gitu. Dan akhirnya nanti mereka itu juga bakal nyari sendiri kebutuhannya mereka gitu ya. Jadi kayak orang-orang suka pada nanya, Teh Patra gimana ngajarin anak-anak bahasa Inggris gitu. Saya bilang saya nggak bisa bahasa Inggris karena dari dulu saya nggak pernah belajar bahasa Inggris kan gitu. Terus anaknya gimana? Ya akhirnya mereka nyari sendiri gitu ya, kebutuhan mereka untuk bisa belajar bahasa Inggris itu mereka cari sendiri, bagaimana cara memenuhinya. Dan kayak misalnya anak pertama itu dia jadi lebih sering nonton film berbahasa Inggris misalnya, kemudian dia ikut komunitas-komunitas yang dia bisa ngobrol di situ pakai bahasa Inggris, ya lebih ke situ sih gitu, karena dia ngerasa saya ingin jago bahasa Inggris gitu. Itu tapi wah luar biasa banget, anak 6 tahun ya, baru mau masuk SD udah ditanyain kamu mau jadi apa. Tapi itu waktu itu responnya emang mikir ya, dan coba kasih jawaban ya, oh mau pengen bisa skill ini. Jadi mungkin jawabannya akan mulai dari hal-hal yang
tangible dulu ya, yang kebayang sesuai usianya. Dan kayaknya tadi poinnya adalah harus tiap minggu nggak bosan kita ngulang ya sebagai orang tua ya Teh. Diingetin lagi. Sebenarnya nggak yang gimana banget ya, sambil ngobrol aja. Jadi dibawa santai. Jadi ini kunci sih, harus dibawa santai. Karena kalau dibawa pressure yang gimana-gimana juga. Tapi ini sangat menarik sih Teh, karena itu juga pertama kali homeschooling anak pertama tuh 2010 ya. Dan udah ada why. Maksudnya menurutku kan baru belakangan ini kita marak mikirin purpose kita, why kita. Tapi ternyata dari 2010 pun Teteh udah implement itu ke anak gitu, why gitu. Nah, ini jadi penasaran sih Teh, kan kalau anak pertama itu baru memutuskan homeschooling di SMP ya. Nah, apa yang akhirnya mendasari Teteh untuk anak kedua dan ketiga tuh mulai dari SD ya homeschoolingnya? Ya itu barengan soalnya. Oh, sekalian ya. Jadi tahun 2010 itu yang paling gede kelas 2 SMP, yang kedua kelas 5, yang ketiga kelas 3 SD gitu. Jadi pas narik ke homeschooling ya sekalian aja gitu kan, bareng-bareng semuanya, biar sama-sama gak usah bayar jemputan, sama-sama gak usah bayar catering gitu. Kayak gitu sih sebetulnya. Nah, kalau ini waktu kita kilas balik ya, bikin sekolah Teh Patra buat anak-anak ketiga anak Teh Patra waktu itu secara teknis ngaturnya tuh seperti apa ya Teh? Berarti waktu itu memutuskan untuk full time biar bisa mendidik anak gitu di rumah. Terus apakah ada bantuan gitu yang diberikan, misalnya kan dari pasangan, dari suami itu, apakah lebih strategizing bareng, kemudian pembagian tugasnya untuk homeschoolingnya bagaimana, itu boleh diceritain nggak kalau versi Teh Patra kayak gimana? Nah, ternyata menariknya kita tuh ternyata santai banget gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gini, Teh boleh gak saya datang ke rumah gitu, saya ingin lihat keseharian homeschoolingnya Teh Patra kayak gimana. Saya bilang nanti yang kamu lihat paling kita lagi tidur-tiduran. Kita lagi lari-lari, lagi main-main gitu ya. Tapi sebetulnya emang lebih lebih santai sih sebetulnya akhirnya gitu. Jadi tadi ya sesudah kita terapkan si strong why-nya itu, biasanya di awal tahun itu kita akan bikin semacam kurikulum besarnya lah gitu ya. Pokoknya tahun ini kamu itu mau belajar apa aja. Kamu pengen belajar matematikanya itu bab apa aja, kamu belajar sainsnya itu tentang apa, kamu belajar bahasa asing yang mana gitu ya. Jadi nanti kita akan kasih pilihan ya. Kalau di rumah kita itu kan ada pembelajaran bahasa asing yang wajib itu bahasa Inggris sama bahasa Arab ya. Selain itu mereka boleh pilih gitu. Jadi anak pertama pilihnya bahasa Prancis misalnya, anak kedua pilihnya bahasa Jepang, itu terserah mereka aja gitu. Oh, terus itu yang ajar berarti. Nah, kalau yang itu kita keluar berarti ya. Oh ya, ada les gitu istilahnya gitu. Tapi kalau untuk yang akademis, karena kita ngerasa ya kita dulu di kampus juga sehari-hari makanannya itu gitu ya. Jadi itu kebanyakan kita yang handle gitu ya, saya sama suami gitu. Pokoknya kita targetin 1 tahun ini mereka belajar bab ini. Misalnya matematika dipegang sama suami, IPA, IPS dipegang sama saya gitu. Oh, jadi benar-benar PIC-nya tuh pelajaran ya. Berarti suami juga ada jadwal-jadwal untuk benar-benar hands-on ya. Betul. Untuk homeschooling ya Teh. Iya, bahkan walaupun dia di luar kota ya, karena suami kan sering juga di Jakarta gitu ya, beberapa hari seminggu dia tetap pakai WA gitu atau pakai telepon gitu. Dan akhirnya karena kita istilahnya udah ngasih ke mereka itu toolsnya ya buat belajar. Jadi pembelajaran itu lebih fleksibel, bukan yang kayak kita ngajar di sekolah saya pakai papan tulis terus kamu ngelihat kayak gitu, enggak. Paling kita cuma bilang ini nih bab ini kita kasih konsep sedikit gitu ya, terus kita lanjut kamu suruh baca sendiri ya. Ada yang nggak dimengerti nggak? Kalau misalnya ada project kita coba kasih fasilitas beliin apa gitu ya. Kalau misalnya ada soal ya kita coba kerjain bareng. Gitu aja sih sebetulnya. Dan waktunya pun juga lebih fleksibel karena itu mereka bisa pilih waktu yang menurut mereka paling nyaman aja gitu. Oh, nah boleh nggak nih biar ada gambaran mungkin buat yang nonton di sini, ada in my life satu jadwal gitu ketika anak Teh Patra lagi homeschooling, boleh ceritain nggak misalnya dari awal terus jadwalnya seperti apa sampai akhirnya mungkin
les yang lain. Nah biasanya kita itu tergantung sama les yang lain dulu. Gitu. Jadi kan kalau sama les yang lain itu waktunya sudah tertentu ya. Kayak misalnya mau les piano hari apa jam berapa, berenang hari apa jam berapa gitu. Nah nanti baru sisanya yang kerjaan-kerjaan yang emang kita kerjain di rumah kayak tadi ya pembelajaran akademis gitu. Terus ngaji, hafalan Quran segala macam itu termasuk yang fleksibel banget waktunya gitu. Jadi bisa dan itu juga kadang-kadang tergantung kita ya orang tuanya. Kalau misalnya sayanya lagi sibuk nih pagi-pagi ya berarti mereka lebih banyak ke siang atau sore. Berarti bisa berubah-ubah bisa jadwalnya. berubah-ubah gitu. Jadi sehari itu pokoknya ditarget lah kayak misalnya sekarang anak yang kelima dia kan biasanya cuman ngerjain daily dose buku soal gitu ya. Pokoknya sehari kamu ngerjain 7 sampai 10. Ya udah sampai 10 gitu aja. Dia ngerjain sendiri, nanti saya kalau datang tinggal tanya kamu hari ini ngerjain ini enggak? Dia bilang ngerjain. Ada yang nggak bisa nggak? Nah kalau ada yang nggak bisa dia baru kasih. Kalau misalnya dia bilang enggak kok bisa semua ya udah gitu aja. Nah ini tuh jadi penasaran juga Teh, karena kan ini istilahnya banyak yang mereka self pace ya. Jadi dari Teteh cukup ini ada bab ini coba baca terus kerjain soalnya. Cuma kan kadang biasanya anak-anak malas ngerjain PR atau ya udah disuruh gak dikerjain, waktunya sia-sia dong. Nah itu pernah terjadi gak di Teh Patra? Pernah juga. Dan bagaimana gitu? Itu kan trikinya homeschooling ya. Makanya kadang kita udah lempar aja ke sekolah biar dia lebih disiplin. Nah ini gitu, gimana nih iya. pengalamannya? Nah itu, jadi kalau yang kecil-kecil ya emang biasanya makin kecil itu makin harus didampingin gitu. Jadi kalau saya sendiri sih membuka ruang toleransi yang cukup besar lah ya kalau buat anak-anak yang kecil itu. Yang namanya juga anak kecil ya. Kalau misalnya ditanya udah belum? Dia bilang belum. Tadi aku kesini. Ya udah berarti sekarang kamu kerjain. Gitu aja sih gitu. Terus jadi ditemenin gitu. Terus ditemenin, terus dilihatin, terus dikasih tahu kalau ada yang salah atau apa. Ya gitu sih. Dan emang nggak banyak sih ya, sekitar setengah jam sampai 1 jam juga selesai sebetulnya. Terus nanti paling kita bilang, tuh kan kalau dikerjain 1 jam selesai. Kenapa nggak dari tadi aja? Terus dia senyum-senyum gitu ya. Tapi kalau misalnya ada hal-hal yang emang urgent banget gitu ya, emang dia harus ngerjain tapi dia enggak, nah itu baru nanti kita akan obrolin kayak reward atau punishmentnya gitu. Tapi kalau yang itu sih enggak sih sebetulnya ya, karena ya sebetulnya gini, anak saya itu juga pelajarannya udah lebih gitu ya. Jadi soalnya saya santai gitu. Jadi dia kelas, lebih itu bagaimana Teh? Lebih di atas standarnya? Lebih di atas standar. Jadi dia itu umurnya kan baru mau 9 tahun. Yang SD ya? Yang SD baru mau 9 tahun. Sekarang udah kelas 4 SD. Tapi bukunya udah kelas 5 gitu. Jadi kalau kita mau negur juga dia bakal bilang, kan aku udah ngerjain yang kelas 4 semua udah selesai gitu. Itu lebih bisa cepat karena tadi ya ada yang di cut off karena kurang relevan sih sebetulnya. Karena atau emang bagaimana? Ternyata sesimpel itu pelajaran anak SD itu gitu. Jadi saya juga heran, kenapa kalau di sekolah itu kok lama banget gitu. Mempelajari sesuatu itu kok bisa selama itu. Mungkin karena harus nunggu temennya yang lain gitu ya. Mungkin karena metodenya yang keputus-putus gitu. Jadi kan kadang-kadang pelajaran di sekolah itu seminggu berapa kali anaknya udah lupa diulang lagi gitu kan, kayak gitu. Nah kalau di rumah kan kita continue ya, kita ngelihat anaknya, kita continue, kita kasih lihat dan ternyata itu cepet gitu. Bahkan pernah waktu saya ngajar anak yang besar itu, sebelum mereka UN kelas 6 itu saya cuma nge-review pelajaran dari kelas 4, 5, 6 itu sekitar 3 bulanan gitu. Dan itu cepet gitu ya, beres gitu. Jadi mungkin masalah metode gitu ya. Jadi si guru kan ngajar banyak banget anak dengan gaya dan karakter masing-masing, sehingga nggak semua anak itu bisa ngikutin gitu. Sementara kalau di rumah ya anaknya cuman satu itu gitu ya, ya udah itu aja gitu. Oh iya. Tadi kan Teteh mention soal continue ya, dimana emang kalau kilas balik SD ya kan kita ada jadwal, misalnya matematika kapan dalam seminggu. Nah kalau misalnya Teteh nih waktu homeschooling anak itu ngejadwalin misalnya matematika biar continue gimana? Apakah
tiap hari akan ada matematika atau ada jadwal kayak di sekolah juga secara goals gitu, cuma tinggal waktunya aja yang nyesuaiin atau gimana tuh Teh? Nah, kalau saya karena saya tadi ya base-nya dari goals-nya itu ya, jadi biasanya nggak selalu ngerjain tiap hari, tapi setiap hari ada obrolan soal itu gitu. Kayak misalnya gini, anak-anak kelas 4 SD sekarang itu ada bab pecahan misalnya gitu ya. Nanti kita bakal ngomongin pecahan itu dimanapun gitu. Jadi kayak misalnya ada duit nih gitu ya, nih duit setengahnya berapa gitu. Nanti misalnya dia mau masak gitu ya. Kalau kita bikin 1/4 resep aja, kira-kira jadi butuh tepungnya berapa. Jadi gitu sih sistemnya itu nggak yang terus-terusan belajar, tapi saya tahu bahwa dia lagi ngejar nih pembelajaran terkait pecahan, dia harus ngerti gitu ya, bahkan sampai aplikasinya itu seperti apa gitu. I see. Dan ini juga jadi penasaran sih Teh, kan kalau anak SD gitu ada acuan supaya kita punya ijazah tuh kayak UN. Terus kalau ujian kenaikan kelas ada ulangan-ulangan. Nah kalau Teteh sendiri ada gak sih tes-tes dalam rumah yang udah di plan gitu? Jadi kayak kita ada ujian nih di bulan ini atau gimana ngedesainnya? Kalau dulu waktu kakak-kakak kita hanya ikut PKBM ya. Jadi ada ujian paket ya, kesetaraan. Paket A untuk kesetaraan SD, paket B SMP, paket C SMA. Oh, itu kayak ujian nasional atau gimana? Iya, ujian nasional di UN. akhir 6 SD gitu ya? Iya, kelas 6 SD, kelas 3 SMP, kelas 3 SMA. Oh, jadi cukup mengejar itu. Itu yang dulu. Nah, kalau yang sekarang karena di kami juga ternyata udah cukup banyak nih ya yang homeschooling itu. Akhirnya ada nih temen yang punya sekolah ya, nyediain kelas khusus buat teman-teman yang homeschooling. Jadi kita tetap homeschooling, tapi kita bisa daftarnya namanya sekolah payung gitu ya. Kita bisa daftar ke sekolah payung itu. Nanti kita dikasih standar kurikulum Diknasnya seperti apa. Biasanya ada UTS, ada UAS setiap semester. Oh, jadi bisa setiap semester tuh nyiapin aja nih anak-anak tetap homeschooling, tapi ada agenda untuk UTS dan UAS. Itu kalau sekarang anak SD-nya sekarang yang SD dan SMP tuh saya ikutin kayak gitu. Dan emang jadinya kita tuh memastikan mereka selalu berada di standar gitu ya, sesuai dengan standar pembelajaran mereka. Walaupun mereka misalnya mau belajar yang lain lebih dari itu ya nggak masalah, tapi paling nggak standar minimalnya mereka harus bisa gitu. Luar biasa sih Teh. Jadi sekarang juga ada komunitas homeschooling juga ya. Jadi kalau dulu awal-awal kayak meraba-raba lebih sendiri sih. Tapi kalau sekarang tuh apa aja selain sekolah payung yang bisa jadi biar mungkin kalau orang tua pengen mastiin sesuai standar ya nggak tertinggal, ada apa lagi nggak Teh, kayak komunitas kah atau? Ada sih. Setahu saya di Jakarta, Bekasi, Depok itu juga ada ya komunitas yang akhirnya membentuk PKBM khusus untuk anak-anak homeschooling gitu. Jadi kalau kita homeschooling kita bisa nanya ke PKBM itu standar kurikulumnya gimana, ujiannya kapan gitu ya. Tapi sebetulnya bahkan PKBM pun di website Diknas itu semuanya lengkap kok gitu ya, kisi-kisi kurikulum. Bisa di internet, sebenarnya bisa di browsing. Nah kalau sekarang mah bisa banget. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih ya kita nggak bisa. Karena bahan semua di kurikulum Diknas itu lengkap banget ya di website Kemendiknas itu. Buku elektronik semua lengkap, soal-soal juga ada gitu ya. Ya tinggal make aja sebetulnya. Kalau kita mau pengayaan, video-video pembelajaran juga lengkap banget gitu. Internet ya. Kayak apa tuh misalnya Teh? Jadi kayak misalnya gini, buat sekolah. Anak-anak mau ngerjain kuis tentang PJOK misalnya ya, tentang PJOK tuh apa ya? Aku lupa lagi terms olahraga dan kesehatan ya. Penjaskes tahu zaman aku Teh. Iya, sekarang PJOK namanya beda-beda terus. Berubah-ubah. Nah, misalnya temanya tentang gerak lokomotor dan non lokomotor gitu ya. Saya tinggal cari di search di YouTube gerak lokomotor dan non lokomotor untuk kelas 2 SD. Terus langsung keluar videonya, saya suruh anak saya buat nonton aja itu. Sendiri aja ya. Udah aja nonton itu. Itu lebih apa istilahnya? Mungkin lebih gampang difahami dibandingkan dengan
lebih gampang dipahami dibandingin dengan guru yang ngajar di sekolah, karena kan videonya menarik ya, ada gambar gitu ya. Oh ada, iya ya, zaman sekarang kan video learning. Jadi sekarang tuh emang literally kita tinggal ketik aja nama babnya sama nama kelasnya gitu. Udah nanti bakal keluar video-video. Jadi nggak ada kekhawatiran saya nggak bisa ngajar, saya nggak punya buku, saya nggak punya ini. Orang buat TikTokan aja ada kan ya kuota gitu. Jadi sebetulnya bisa banget gitu kalau misalnya kita mau ngajar anak-anak di rumah gitu. Tadi kan Teteh juga sempat mention kalau homeschooling tuh lebih nggak banyak kayak kita duduk depan papan tulis dan ngejelasin pelajaran ya. Boleh dikasih tahu nggak berarti bedanya apa Teh? Apakah emang lebih banyak udah kasih video, kasih PR, tapi sisi kitanya untuk turun ke anak ke lapangan tuh di sisi mananya ya? Nah itu justru yang susahnya itu adalah memberikan, kalau zaman sebelum kurikulum yang sekarang tuh ada kan, sekarang kurikulum Merdeka ya. Oh iya. Sebelumnya itu ada kurikulum Kurtilas yang sifatnya tuh tematik kalau nggak salah ya. Jadi satu hal tapi kita tuh ceritanya tuh kemana-mana gitu macam-macam. Nah sebetulnya kalau di homeschooling saya sendiri sama anak-anak itu emang lebih banyak tuh kayak tematik gitu. Kayak misalnya kita bikin kue, itu sainsnya ada, matematikanya ada. Jadi everything tentang kue. Sejarahnya ada gitu. Misalnya kenapa ini buat kue gitu? Kuenya ini asalnya ada di mana, biasanya dibikin sama orang mana, kalau orang yang lain kuenya modelnya kayak gimana, itu kita discuss gitu. Jadi itu berarti inspired by kurikulum yang tematik itu ya Teh? Iya, lebih baik, lebih apa namanya, nggak masuk ke kurikulum yang tematik, tapi kita bikin tema sendiri gitu. Karena kita ingin anak kita tuh nguasain nggak cuman pembelajaran akademisnya, tapi juga tadi strong why-nya gitu. Kenapa sih kita harus bikin ini? Kenapa sih kita bikinnya begini? Kemudahan-kemudahan sekarang kita pakai kayak gini, kalau zaman dulu mah pakainya apa misalnya ya, alat-alat mesin-mesinnya tuh nggak ada dulu gimana gitu. Nanti kadang-kadang kita sambung lagi sama video, kalau sekarang kita misalnya bikin mie udah bisa pakai penggilingan gitu ya, kalau zaman dulu mah gimana bikinnya, itu kita jadiin bahan buat nambahin wawasan mereka juga. Jadi sebenarnya lebih banyak ke sana. Nah ketika mereka udah tertarik, sebetulnya mereka akan nyari sendiri. Kalau masalah dengan cara konten mereka gitu ya, kalau masalah konten tuh nggak masalah sih sebetulnya. Jadi kayak misalnya gini, sekarang anak saya yang kelas 4 SD itu lagi belajar sains tentang life cycle plant gitu ya, tumbuhan. Oke, ini yang umur 9 tahun. 9 tahun ya, life cycle Terus di situ dia plant. ngobrolin dia cerita tentang biji kan gitu. Nanti biji itu ditanam akan keluar akar, akan keluar batang dan seterusnya. Terus kan dia iseng tuh nanem kan gitu. Dia nanem, pertamanya dia nanem cuman toge. Dia lama-lama setiap ada biji apapun di rumah dia tanam gitu ya. Dia tanam buah naga, dia tanam melon. Itu dia sendiri tanam dia yang sendiri. ide. Kita tinggal memfasilitasi beliin bijinya kita tinggal gitu ya. beres-beresin aja. Berantakan lagi. Nah itu. Jadi kalau kita beli buah itu pasti dia minta bijinya gitu ya. Kita beli buah dia minta bijinya, terus ya akhirnya dia tanam. Terus dia searching sendiri gitu. Kayak misalnya buah mangga ya, bijinya itu segede gitu harus diapain dulu gitu ya. Dia cari di YouTube, kadang-kadang dia ngobrol sama ChatGPT gitu kan. Oh iya, lagi sekarang udah AI. Jadi dia udah lebih expert dari saya. Kalau misalnya dia nanya, ini ternyata satu biji itu bisa sampai 3 loh Mi pohonnya. Lah saya baru tahu, kata saya. Kirain saya satu pohon satu biji satu pohon kan gitu. Dia ternyata jadi lebih tahu. Terus nanti dia bilang, ternyata mangga yang paling cepat tumbuhnya itu adalah mangga yang jenisnya ini Mi. Nanti kalau misalnya ini di breeding sama mangga yang ini, kok kamu bisa sampai tahu kayak gitu? Ternyata gitu. dari mana Teh nyari taunya? Dari situ, dari internet semua gitu. Dari internet, dari ChatGPT, dari buku-buku, dia cari aja, dia ulik-ulik. Jadi ternyata emang anak-anak itu ketika mereka udah sampai ke ngerasa butuh mempelajari sesuatu, mereka bakal nyari gitu ya, dengan kecepatan emang kita nggak bisa kejar. Dulu kakaknya juga waktu dia belajar elektro gitu. Jadi waktu awal sama ayahnya diajarin tentang peralatan-peralatan yang elektronik kecil-kecil gitu ya, kayak transistor segala macam. Lama-kelamaan dia udah belajar Arduino, itu kita udah nggak bisa ngejar gitu. Jadi emang selalu seperti itu. Kakaknya yang lain misalnya belajar masak, awalnya cuman tumis-tumis saya ajarin kan gitu. Lama-kelamaan dia udah pakai segala macam bahasa aneh soal masak, saya udah nggak ngerti gitu. Jadi a very insightful
thought tentang cara menemukan curiosity ke anak ya Teh. Berarti kalau boleh aku tangkep tadi dari why-nya harus kuat dulu, diulang dengan cara casual, terus juga tadi holistic ya. Jadi membahas academic things itu masuk ke practical life, dan bahkan tadi ada praktek juga ya ke lapangan, dan mungkin kita sebagai orang tua fasilitasi. Itu menarik banget sih Teh, karena ya udah terjawab pertanyaanku. Aku mau nanya gimana cara membuat curiosity di anak. Cuma ini Teh kan pasti ini pertanyaan sejuta umat orang tua. Kalau di homeschooling kan kita lebih nggak ada teman yang sehari-hari sekolah ya. Kadang juga ada orang tua yang cerita tujuan untuk menyekolahkan anak ya biar ketemu anak-anak lain, untuk biar bergaul. Nah, kalau menurut Teteh ada nggak sih emang tantangan dari sisi kemampuan sosial atau cara penuhi kebutuhan komunikasi sosial itu gimana kalau Teh Patra? Nah, itu juga menarik ya, karena ternyata berdasarkan pengalaman ya, premis itu tidak terjadi gitu. Oh, ternyata malah enggak ya, homeschooling sama dengan kurang sosialnya enggak? Enggak, sebetulnya justru dengan homeschooling itu, anak-anak kita itu jadi terlatih untuk berkomunikasi dengan segala kalangan gitu. Jadi kadang-kadang kayak misalnya kita lihat anak-anak di sekolah tuh kayak punya temen ya. Tapi kalau ditanya temennya siapa, namanya, nama lengkapnya siapa, rumahnya di mana, adiknya berapa, itu aja udah nggak pada tahu gitu. Jadi anak-anak sekarang tuh cenderung mainnya tuh cuman kayak formalitas karena ya kebetulan lagi ada aja temennya di situ gitu ya. Tapi habis itu udah, apalagi kalau udah beda kelas, udah enggak lah gitu ya, berteman lagi ya, gitu. Berkaca juga ya sama diri sendiri. Jadi udah nggak ada relasi lah istilahnya. Nah, sementara kalau di homeschooling itu mereka terlatih untuk bisa berkomunikasi itu ya sama anak yang lebih kecil dari mereka gitu. Lewat ya, sama apa anak tuh yang kalau ketemu? Bisa macam-macam ya di lingkungan rumah sehari-hari, atau misalnya kayak gaul sama yang lebih tua dari mereka di masjid misalnya ya, atau kadang-kadang saya bawa ke pasar kan gitu ya, mereka gaul sama para pedagang gitu. Banyak bahkan exposure ya. Kalau dulu anak saya yang pertama itu karena dia sangat sosial, dia bakal ngobrol sama semua orang. Pulang dari mana dia pasti bawa cerita gitu ya. Dia naik ojek pulang-pulang udah, tadi Mi tukang ojeknya itu rumahnya di sini. Ternyata ya Mi jadi tukang ojek itu begini. Sampai dia tahu setorannya berapa gitu ya. Ditanya-tanya ya. Semua. Tapi itu menariknya karena diekspos ke banyak lingkungan ya. Tadi kan Teteh juga cerita ada kayak traveling ke masyarakat, ke berbagai pesisir, ada ke kebun gitu ya. Iya, kemana-mana. Jadi emang kita kenalin mereka itu dengan banyak banyak jenis profesi gitu ya, dengan banyak suku gitu ya, dengan banyak latar belakang gitu. Bahkan ya kalau pengalaman mereka dibawa ke luar negeri pun juga akhirnya mereka bisa gitu ya menempatkan diri gitu. Nggak takut ngomong sama orang gitu ya, berkomunikasi gitu. Dan ini sekarang aku mau next question, lebih ke penasaran ya Teh, kan anak pertama kuliah di Qatar ya, terus anak kedua juga sempat di ITB, terus lanjut S2 beasiswa, dua-duanya beasiswa ya, kuliahnya ya, beasiswa S2 LPDP ke New York University, yang anak Teteh yang ketiga juga ke NUS ya, ke National University Singapura, yang kita tahu juga ya susah untuk masuknya. Nah, bisa nggak nih Teh diceritain gimana mempersiapkannya untuk tadi, berarti kan ikut-ikut tes lagi juga. Ini cerita sedikit juga ya, waktu SMA aku kebetulan sekolah di sekolah negeri, ngelihat nih ada nih sekolah Singapura, NTU, NUS, cuma ternyata beda banget nih ujiannya, something yang aku tidak terekspos dari lama gitu. Jadi ada les-lesnya khusus lagi gitu-gitu. Nah, ini gimana Teteh? Apakah memang udah karena research begitu lama jadi udah mempersiapkan tes-tes itu atau gimana nih? Biar Pak tahu nih ya, kita orang tua cara membimbing anak ke top-top uni. Iya, justru dulu kita nggak punya info sama sekali ya soal kuliah di luar negeri. Cuman dari awal kita mutusin buat homeschooling itu ada cita-cita kita ingin go global lah gitu ya. Kita ingin jadi global citizen, gimana caranya gitu. Tapi emang kita nggak kebayang sih, dan kita juga baru sesudah anak-anak kuliah itu mereka tahu ternyata temennya ada yang sekolahnya di sini, ada yang masuknya lewat jalur ini, ikut olimpiade macam-macam. Kita tuh baru tahu tuh dan baru belajar tuh sekarang aja. Dulu nggak sih sebetulnya. Jadi lebih ke ini anak saya yang pertama nih ya, yang jadi pembuka jalan itu istilahnya ya. Dia
apply di kampus-kampus. Waktu itu kan memang dia apply di beberapa kampus di Amerika ya. Dia sebelumnya apply-nya di Carnegie Mellon yang di Pittsburgh gitu. Tapi ternyata di sana nggak ada beasiswa ya. Ini buat S1 ya? Buat S1 nggak ada beasiswa, biayanya rada lumayan mahal. Terus nggak masuk juga waktu itu. Tapi kemudian dia dapat email, ditawarin, ada nih kalau mau lowongan di kampus kami yang ada di Qatar gitu. Ya awalnya karena dia minta ke Amerika, saya juga agak khawatir gitu ya, anak kecil ke Amerika sendiri. Jadi ketika ditawarin di Qatar, saya bilang udah ambil aja itu gitu. Oh ini untuk S1, untuk beasiswa S1 juga ya? Itu nggak beasiswa, tapi ditawarin financial aid dari Qatar Foundation gitu. Cuman keren juga ya, nggak dapet tapi ditawarin rejected tapi redirected. Dia dapat email itu gitu. Dan alhamdulillahnya Qatar Foundation itu lagi sangat generous ya, ngasihnya tuh lumayan gitu ya. Itu sampai 90% tuition fee dibayarin. 90%? Udah hampir kayak beasiswa full ya? Iya. Aku aja baru pertama kali loh Teh dengar Qatar Foundation ada gitu. financial aid gitu loh. Jadi itu dapat 90%, bahkan di tahun ketiga itu dia dapat 99%. Udah hampir, udahlah gitu ya. Masya Allah. Itu ya alhamdulillah ya, itu rezekinya dia gitu. Cuman abis itu kan ternyata ada macam-macamnya politik, Qatar embargo segala macam ya. Abis itu kayaknya nggak segede itu. Ya mungkin itu rezekinya anak saya di momen gitu itu ya. Pas momennya cocok gitu. Jadi emang kita nggak nyiapin khusus ya buat itu. Makanya anak-anak itu yang keluar negeri itu gap year ya akhirnya. Gitu. Akhirnya gap year dulu. Jadi mereka nyoba pertama nggak langsung berhasil gitu ya. Tapi ya udah gitu belajar lagi. Nyoba lagi di tahun kedua ya alhamdulillah masuk. Yang NUS juga gitu, dia gap year dulu 1 tahun, belajar lagi, baru tahun depannya dia nyoba. Belajarnya gitu. lagi tuh untuk tes masuk NUS. Buat tes masuk NUS. Karena beda lagi kan. Itu tapi udah emang dari sebelumnya dicicil atau memang di akhir-akhir memutuskan pengen coba nih aku NUS. Jadi itu juga biasanya mereka mutusin sendiri sih kalau kayak gitu. Kita tuh nggak tahu ya, kayak misalnya orang-orang suka nanya gimana sih teh persyaratannya masuk kampus ini. Saya bilang saya juga nggak tahu gitu. Jadi mereka yang apply sendiri, mereka periksa sendiri di webnya, mereka cari sendiri dokumen-dokumennya gitu ya. Ya kebutuhannya apa kita mereka membimbing ya orang tua. Kita mau bayarin doang gitu. Tapi ini relate banget. Kesini bayar gitu ya. Pengen tes ini ya udah kita bayarin gitu. Tapi ini relate banget karena kan kebetulan kalau ada adekku yang lebih cocok ya konteksnya itu kan dari S1 bahkan SMA ya. Itu di Korea beasiswa itu juga mereka sendiri sih Teh yang nyari yang nemuin yang akhirnya ngebawa ke orang tuaku. Bahkan mungkin orang tuaku emang pas tahu Korea kok ada beasiswa gitu ya. Jadi kayak ini kayak highlight ya, benang merahnya tuh anak-anak kalau dikasih rasa penasaran, rasa wide drive dari kecil tuh malah merekanya sendiri yang akan go beyond what we expected. Dan karena mereka kan jauh lebih natif ya daripada kita dengan pakai internet dan dunia digital ya. Kalau saya terus terang kan masih agak-agak gaptek ya kayak gitu. Jadi ya mereka yang tahu gimana cara nyarinya, mereka yang punya forum-forum diskusinya gitu ya, mereka yang ngobrol sesamanya dari seluruh dunia gitu. Jadi ya mungkin info-infonya lebih banyak di mereka dapat gitu. Nah ini next agak technical zaman sekarang sih. Karena kan tadi Teteh bilang anak Teteh yang SD tuh udah nyari infonya di internet, pakai AI juga, pakai ChatGPT. Sedangkan sekarang tuh agak berperang ya kita orang tua. Misalnya kita nonton film Adolescence ya yang ada di Netflix waktu itu yang tentang anak masih ke SD ya atau SMP, terus terekspos ke internet malah ada dampak negatif. Nah gimana ya kita sebagai orang tua tuh kalau dari pengalaman Teteh giving this facility AI teknologi, tapi juga at the same time kita bisa ya mengontrol supaya memastikan nggak kena gitu. Karena kan ada yang sampai kamu nggak boleh main HP, cuma kan jadi melimit their research ya. Itu menurutku nggak ada kayak hitam putihnya. Kalau Teteh gimana share-nya? Jadi emang kita juga kan awalnya tarik ulur ya. Kalau waktu kakak-kakak kita strict, pokoknya sampai umur 12 tahun nggak boleh punya gadget sendiri gitu ya. Tapi emang sampai sekarang juga kita ngasih limitasi itu pertama dalam tempat ya. Jadi mereka itu nggak boleh pakai gadget di tempat yang tertutup gitu. Jadi di rumah itu kan kita sediain PC ya. Kalau mereka mau main komputer, main game. Jangan laptop sendiri ya. Harus itu PC. Pakai PC gitu. Dan PC itu di ruang keluarga semua orang bisa lihat dan harus dikerasin gitu ya suaranya itu. Jadi kita bisa tahu mereka tuh nggak lagi boleh headset.
Nggak boleh. Iya. Kecuali kalau misalnya lagi ada meeting Zoom, terus kita lagi berisik, baru mereka pakai itu gitu. Jadi kita tahu mereka nyanyi apa, mereka dengerin apa, denger video apa, itu kita tahu gitu. Kemudian tadi ya gadget nggak boleh dibawa ke kamar ya. Ada kan yang SMP sekarang udah punya HP nggak boleh dibawa ke kamar. Kalau mau pakai, kalau punya HP tuh umur berapa? Di 11-12 tahun. 11, pas SMP, pas mereka banyak aktivitas keluar, mau nggak mau kita kasih ya. Tapi itu juga dikasih batas waktu. Jadi 2 jam ya screen time-nya itu. Kalau udah 2 jam kan mati HP-nya. Makanya mereka lebih suka HP-nya mati. Lebih suka pakai yang komputer untuk menghemat waktu di HP-nya itu gitu. Biar dapat jatah. Biar jatahnya tetap aman kan gitu. Jadi kayak buat WA-an, buat nge-zoom, buat nonton, buat segala macam, mereka akhirnya ngambilnya di komputer itu gitu. Tapi berarti meskipun umur 12 tuh udah boleh punya HP, tapi bisa disetting tuh 2 jam. Disetting ya, boleh, sama bapaknya itu disetting emang maksimal di 2 jam. Oke ya, harus gak boleh gaptek ya, kita harus belajar ya. Iya. Oke, interesting. Tapi kalau AI gitu tadi, ini kan use case yang baru banget ya, Teh, nggak bisa ngelihat ke diriku dulu ya. Itu gimana? Kayak kita kan gak pernah tahu ini ngobrol apa ya sama AI. Sih emang sih, tapi dari awal kan kita juga udah sering diskusi sama mereka, mana yang hak, mana yang batil gitu ya, mana yang boleh, mana yang enggak. Jadi kita juga udah kasih hal-hal yang nggak boleh banget tuh emang udah di bold gitu. Kayak misalnya kamu nggak boleh ya nonton Netflix kecuali yang kids gitu. Jadi bahkan anak yang udah SMP pun mereka tetap nontonnya tuh cuman boleh yang kids gitu. Dan kita bisa lihat historinya kan kalau misalnya mereka nonton yang lain-lain juga gitu. Terus kita juga udah sering diskusi gitu ya tentang apa yang boleh dilihat, apa yang tidak boleh. Jadi ya insya Allah sih secara umum mereka udah paham itu gitu ya. Terus kita suka kasih konten-konten tentang betapa berbahayanya HP gitu ya. Kita bilang bahwa yang namanya keinginan gitu ya, hawa nafsu itu bisa jadi nggak bisa dikontrol. Jadi mendingan kamu ngontrolnya itu secara fisik, maksudnya emang HP-nya dijauhin aja daripada kamu nggak tahan pengen lihat kan gitu. Jadi lebih ke sana sih. Dan karena kita biasa ngobrol enak juga gitu ya tiap hari, jadi ya insya Allah kita cukup bisa ngebaca lah gestur mereka gitu ya. Oke. Tadi kan juga Teteh sempat mention ya ada rapat keluarga ini yang diadain akhir pekan. Nah, kita jadi penasaran nih, siapa tahu bisa menjadi sesuatu yang cocok ya. Itu kan goalnya lebih deket sama anak. Boleh diceritain nggak kalau rapat keluarga ini itu apa sih yang diomongin? Terus kapannya, terus suasana, pokoknya gimana supaya itu jadi kayak santai dekat dengan anak juga ya. Ya, jadi rapat keluarga ini biasanya kita adain hari Sabtu sore gitu ya. Karena sekarang udah pada jauh juga, jadi kita biasanya sebutnya kita rapat internasional gitu. Karena Zoom dari Zoom mana-mana ya? di Zoom. Jadi emang di rapat itu biasanya kita saling sharing gitu ya, situasi dan kondisi masing-masing. Kalau sama yang gede-gede, kalau lagi ada yang rame-rame gitu ya, ada suasana politik, sosial, ekonomi yang heboh, ya kita pasti akan bahas. Itu juga dibahas. Kayak misalnya demo gitu ya, atau sekarang harga emas naik gitu ya, atau misalnya di Amerika, di New York, Trump lagi ngapain tuh kita biasanya akan bahas juga. Jadi yang serius-serius yang global gitu yang juga global dibahas itu kita bahas gitu ya. Kan kadang-kadang misalnya lagi ada berita apa nih di Amerika, kita nanya Singapura terpengaruh nggak gitu ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak berita kayak berita internasional gitu. Tapi yang lebih detail sih biasanya kita nanyain kejadian-kejadian penting apa yang terjadi selama 1 pekan terakhir gitu. Kayak misalnya kalau kan saya ada cucu tuh yang baru lahir gitu ya, kemarin pas mereka lagi ngurusin paspor buat si bayi itu kan kita update gimana paspor udah selesai apa belum gitu. Terus pas dia lahir tuh pas lagi presidennya bilang mau dicabut nih kewarganegaraan buat yang lahir di sana, kita tanya jadi dia dapat kewarganegaraan Amerika apa enggak gitu. Jadi itu kita bahas gitu. Yang Qatar juga gitu kan, dia pindah ke sana, kita tanya tinggalnya di mana, anaknya sekarang mainnya gimana, itu kita bahas juga. Jadi ya. Dan itu kan ketika udah besar ya Teh. Kalau pas kecil dulu yang akhirnya tadi bikin jadi tahu, kayaknya di sekolah aku kurang ini nih Umi, pengen belajar ini, itu kan kayaknya information yang golden gitu ya. Gimana waktu itu ngebangunnya pas masih kecil? Waktu kecil-kecil itu biasanya kita emang kita sering ngobrol casual aja gitu ya. Yang kamu suka apa, yang kamu nggak suka apa gitu ya. Kamu
hal-hal yang yang di seminggu kemarin itu ditargetin dan ternyata nggak tercapai itu apa, kendalanya apa ya, gitu aja sih sebetulnya. Tapi suasananya tuh dibikin kita tuh jadi saling care ya satu sama lain, kita saling support satu sama lain, dan memang kita biasa menjadikan semua hal yang terjadi pada satu orang itu adalah masalah bersama gitu. Iya. Jadi kayak misalnya ada anak satu mau masuk ke ke sekolah misalnya, ke kampus gitu ya, ke luar negeri, nanti kan yang lain bakal nanya ya, kita bisa bantu apa gitu kan, kamu butuh apa, nanti aku cariin temen aku yang di mana, kayak gitu tuh. Jadi kayak ngerasa ini emang kerjaan bersama. Itu dari kecil gitu kecil ya? Kayak gitu. Kayak misalnya sekarang anak saya yang kelas 4 SD gitu ya, masih kecil banget kan. Terus kita tanya nih sama kakak-kakaknya, ini anak mau diajarin apa lagi ya? Nanti kakaknya ada yang bilang, aku bisa ngajarin dia apa gitu. Nanti yang lain, aku punya temen nih yang kayaknya tahu tentang ini. Nanti aku kasih tahu ya ke dia harus cari informasi ini di mana, kayak gitu. Jadi emang pokoknya nyambung lah gitu ya, satu sama lain itu gitu. Iya, luar biasa sih, benar-benar rapat keluarga ya. Karena disitulah kekeluargaan itu dibangun. Iya betul. Jadi kita emang ingin semua itu ngerasa ya kita bareng-bareng lah dalam ngerjain banyak hal itu. Itu gitu. aku bingung nyebutnya tiger parenting, gentle parenting, lebih ke gentle banget ya, tapi juga disiplin juga kalau aku dengar cerita. Teh Patra banyak boundariesnya gitu ya kan, dimana itu juga definisi gentle parenting sebenarnya ya, bukan permisif. Punya rule strict tadi tentang gadget. Nah, ini mungkin menuju pertanyaan terakhir aku ya, Teh Patra. Tadi kan Teteh sempat bilang salah satu alasan anak pertama homeschooling tuh pengen ada skill-skill yang dicapai tapi susah nih dengan waktu sekolah. Salah satunya adalah ingin menghafal Al-Quran. Mungkin kayak pendidikan agama ya yang pengen didalami lagi itu. Akhirnya waktu itu bagaimana Teh membuat pendidikan itu? Karena aku pribadi sih banyak ya yang kita discuss gimana ya supaya anak tuh bisa konsisten belajar Al-Quran, bahkan sampai hafal Al-Quran. Itu boleh diceritain nggak kalau perjalanan Teteh? Justru kita itu ingin jadi kelinci percobaan lah istilahnya, biar orang lain tuh bisa lihat bahwa kita tuh bisa ngafalin Quran, nggak mesti di pondok gitu. Dan kita tuh nggak perlu sekolah agama buat bisa ngafalin Quran, karena Al-Quran itu sebenarnya bisa dipelajari dan dihafalkan oleh siapa aja. Dan itu juga dicontohnya kan sama ayahnya langsung gitu ya, walaupun dia sibuk gitu ya, dia punya aktivitas wirausaha segala macam, tapi ngafalin Quran tetap jalan gitu. Anak-anaknya juga sambil kuliah di mana gitu ya, bahkan di NUS pun tetap ngafalin Quran kan gitu. Jadi masih proses perjalanan sampai sekarang. Sampai sekarang masih kita sampai sekarang, dan kita juga memberikan kesempatan ya sama mereka itu untuk menghafalkan sesuai dengan gaya masing-masing gitu. Jadi ada misalnya yang ngafalin itu harus runut dari awal sampai akhir gitu. Ada yang berdasarkan cerita. Ya, saya sukanya lagi cerita Yusuf, jadi ngafalnya surat Yusuf gitu. Jadi ya kita bebas aja, pokoknya setiap hari itu kita harus ada gitu ya waktu untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Gitu. Jadi itu yang dari kecil ya Teh. Berarti tadi akhirnya pas homeschooling setiap hari ada jadwal berinteraksi dengan Al-Quran. Iya, ada jadwal berinteraksi dengan Al-Quran. Kalau tilawah biasanya kita kita tetepin gitu ya, kita sesuaikan dengan kesepakatan. Kamu umur segini mau berapa nih tilawahnya? Misalnya yang kelas SMP dia bilang mau setengah juz ya sehari. Yang SD 5 halaman sehari ya. Udah yang strict cuma itu aja. Sisanya dia ngafalin sendiri, dia murojaah sendiri, itu sesuai dengan kebutuhannya masing-masing gitu. Dan itu bagaimana sih dibangun kecintaannya untuk konsisten, untuk kecintaannya untuk mendekatkan diri dengan Al-Quran tiap harinya, apalagi bicara pas konteksnya dari kecil ya Teh. Itu kan yang sangat membekas. Nah biasanya ketika mereka mempelajari atau menghafalkan suatu ayat atau suatu surat tertentu, kita tuh bakal cerita dulu gitu ya, ini ceritanya tentang apa ya gitu. Kayak misalnya kita ngafalin surat Al-Falaq ya, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan manusia. Kita ngobrolin kejahatan manusia itu bisa apa aja sih gitu ya. Kenapa sih misalnya orang-orang Israel bisa sejahat itu? Nah itu tuh kenapa gitu bisa sampai begitu gitu. Jadi kita bahas gitu. Nanti makin lama mereka akan
semakin familiar gitu ya dengan bahasa Al-Quran, semakin banyak juga cerita-cerita yang bisa mereka jadikan inspirasi gitu ya dari Al-Quran, dan biasanya itu kita akan jadikan sebagai bahan obrolan sehari-hari gitu. Jadi emang kalau kita ngobrol itu suka ada aja gitu ya celutukan, kayak di surat itu ya gitu ya. Lagi ngobrolin apa, di surat ini juga ada gitu ya. Misalnya kita lagi ngomongin matahari misalnya, di Quran surat Yasin ada loh kulun fi falak misalnya. Kulun fi falak itu kalau dibaca dari depan sama dari belakang itu sama gitu ya. Kaf lam nun gitu ya. Nanti ada falaka, nanti di belakang bacanya gitu juga, huruf-hurufnya sama kan gitu. Terus mereka jadi kayak main kriptografi juga ya, main kode-kodean gitu ya. Di bank. Kenapa di surat ini Allah tuh ngambil hurufnya atau katanya ini dulu sebelum ini gitu ya. Sementara kalau di surat yang ini ngambil katanya yang ini dulu sebelum yang ini. Itu kita bahas gitu ya. Dan ya akhirnya anak-anak jadi seneng sih ya, mencari rahasia-rahasia yang tersembunyi dari Al-Quran itu gitu. Oke, aduh keren banget sih Teh. Dan ini biasanya kan kalau orang tua melihat anak sekolah saatnya me time, apalagi emaknya ya gitu ya. Gitu. Tapi kan ini berarti kan Teteh jadi full time banget, apalagi dengan kesibukan yang lain ya. Bagaimana tanggapan Teteh kalau ada kata-kata seperti itu, atau malah Teteh enjoy menjalaninya, atau sebenarnya kan pasti ada capeknya juga ya. Apalagi waktu itu 3 anak sekaligus. Nah, itu gimana Teh? Sebetulnya karena saya seneng ya deket-deket sama anak-anak itu, jadi saya selalu menikmati suasana dari mereka yang asalnya nggak tahu jadi tahu, dari suasana mereka asalnya nggak bisa jadi bisa. Itu kayak ada satu kepuasan tersendiri gitu. Jadi seneng aja kalau saya bisa ngomong sesuatu terus mereka tuh gitu ya. Atau saya ngajari sesuatu terus mereka, aku bisa ini Mi gitu. Itu kayak yang ya membuat justru saya senang. Happy. Justru saya happynya di situ gitu ya. Dan saya nggak ngerasa itu sebagai sebuah beban, nggak ngerasa itu sebagai sebuah sesuatu yang bikin stres apa-apa, karena justru senengnya tuh gitu. Gitu. Masya Allah. Dan terakhir nih Teh, apa pesan Teteh untuk mungkin yang nonton ingin juga nih mengeksplor bentuk pendidikan yang terbaik untuk situasi masing-masing, tapi masih terkendala kayaknya kalau homeschool nih misalnya aku nggak bisa gini. Nah, apa nih sambil penutup pesan Teteh untuk para orang tua di luar sana? Iya, jangan khawatir ya, karena homeschooling ini kan cuma salah satu alternatif aja. Pada prinsipnya semua hal yang kita berikan kepada anak-anak itu kan untuk memenuhi paling nggak 3 elemen dasar ya dari kebutuhan anak kita ya, kebutuhan fisiknya, kebutuhan akalnya, kebutuhan spiritualnya. Kita tinggal pilih aja gitu ya, dari 3 hal ini yang nggak bisa kita kasih itu yang mana, itu yang kita cari di luar kan gitu. Jadi ya masing-masing keluarga bisa beda banget. Oh kalau di rumah aku udah bisa nih masalah spiritualnya, aku udah bisa nih masalah akademisnya, berarti tinggal cari fisiknya di luar kan gitu. Bisa 3-3-nya di rumah, ya udah di rumah aja semua. Atau 3-3-nya nggak dapet, ya udah cari 3-3-nya di luar, nggak masalah gitu. Yang penting semua kebutuhan anak-anak kita itu terpenuhi gitu. Oke, wah thank you banget Teh Patra. Kalau dari sharing kali ini sih yang aku tangkep, kita nggak bicara mana metode yang paling baik ya, tapi justru dari conversation ini apa sih yang harus dipikirkan dulu sebagai orang tua dalam pemenuhan pendidikan anak gitu ya. Dan tadi kan aku rasa tadi Teh Patra aware banget kalau ini masih kurang banget nih eksplorasi fisik, ini masih kurang banget nih waktu eksplorasi spiritual, dan fondasinya justru adalah dengan mengenal anak kita. Betul. Ya tadi, jadi luar biasa banget sih menurutku. Ini bisa menjadi kayak contoh cara kita berpikir dari fondasi, barulah dari situ mana nih yang cocok untuk masing-masing keluarga, karena tiap keluarga kan beda-beda prioritas, beda values, beda tujuan juga ke depannya ya. So I think it was very insightful. Sekali lagi makasih banyak Teh Patra buat sharingnya. Sama-sama, saya juga makasih udah diajak silaturahim ke sini. Iya, thank you banget. Dan teman-teman kalau ada bagian-bagian yang insightful buat kalian, boleh nih tag ke Instagram kita atau di @bossmama.society. Dan kalau gitu I'll see you guys on the next episode. Bye.